Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan menceritakan Ultron Initiative dari komik Mighty Avengers volume 1 isu 1 sampai 6. Cerita ini ditulis oleh Brian Michael Bendis dan digambar oleh Frank Cho yang merupakan ilustrator komik favorit para admin Marvel Universe Indonesia. Seusai event Civil War, Tony Stark diangkat sebagai Direktur S.H.I.E.L.D. Dia juga membentuk tim Avengers yang baru. Pertama-tama, Tony merekrut Miss Marvel alias Carol Danvers. Walaupun dibentuk oleh Tony, kepemimpinan tim ini di lapangan akan dipegang oleh Carol. Selanjutnya, Tony dan Carol berdiskusi tentang siapa lagi orang lainnya yang akan dimasukkan ke dalam Avengers. Carol memilih Wasp alias Janet Van Dyne dan Wonder Man alias Simon Williams, sebab mereka berdua sudah cukup berpengalaman sebagai anggota Avengers. Sedangkan Tony memilih Sentry alias Robert Reynolds, sebab Sentry sangatlah kuat. Carol sebenarnya tidak setuju karena kejiwaan Sentry tidak stabil. Namun Tony tetap bersikeras dengan pilihannya. Kalian ingin tahu tentang Civil War atau Wonder Man atau Sentry? Kami sudah pernah membuat videonya. Linknya kami cantumkan di deskripsi. Tony lalu berpendapat Avengers butuh orang dengan kemampuan bertarung yang hebat. Maka dia memilih Black Widow. Sedangkan menurut Carol, alasan sebenarnya pasti adalah karena Tony melihat penampilan Black Widow yang sangat mantap. Ketika ditemui Tony dan Carol, Black Widow sedang melatih para agent S.H.I.E.L.D. bela diri di Helicarrier. Black Widow sendiri merasa senang dengan ajakan ini, karena dia memang ingin beraksi lagi. Carol kemudian memilih Ares, sang dewa perang Yunani. Menurut Carol, Ares merupakan campuran Thor dan Wolverine. Ares kuat seperti Thor, sekaligus sangar seperti Wolverine. Tony dan Carol mendatangi Ares di area konstruksi di New Jersey. Pada masa ini, Ares memang menyamar sebagai manusia biasa dan bekerja sebagai kuli bangunan. Dalam pertemuan tersebut, awalnya sempat terjadi ketegangan, sebab Tony menekankan bahwa Ares harus mendaftar pada pemerintah. Untungnya pada akhirnya Ares bersedia masuk ke dalam Avengers setelah Tony mengakui bahwa Ares amat sangat perkasa. Berbeda dari para anggota lainnya, Ares sebelumnya belum pernah menjadi bagian dari Avengers. Beberapa menit setelah dikumpulkan, para anggota Avengers langsung dihadapkan pada masalah sangat besar. Di berbagai lokasi terjadi bencana alam secara bersamaan, termasuk tornado di Tennessee, longsor di Cina, kebakaran hutan di California, badai salju di Munich, dan gelombang panas di Brussels. Selain itu, ada angin topan dan letusan berbagai gunung berapi. Rupanya cuaca global sedang mengalami kekacauan. Sedangkan di New York, turun hujan deras disertai petir dan es. Tim Avengers sendiri sekarang sedang sibuk di kota itu, sebab ada serbuan banyak sekali monster dari bawah tanah. Dengan demikian, Avengers harus berjuang bahu-membahu melawan segala monster ini. Mereka juga saling membantu. Misalnya Carol sempat dibelit tentakel. Untungnya dia ditolong oleh Sentry. Ketika pertempuran sedang berlangsung, dari bawah tanah muncullah Mole Man. Dulunya dia merupakan seorang ilmuwan sekaligus penjelajah bernama Harvey Rupert Elder. Suatu hari, dia menemukan kawasan di bawah tanah yang dihuni banyak sekali monster. Sejak itu dia menjadi penguasa para monster tersebut dengan nama Mole Man. Kini dia sangat marah. Rupanya bencana alam karena kekacauan cuaca ikut memporak-porandakan kerajaan bawah tanahnya. Akibatnya ada monster-monsternya yang tewas. Mole Man menganggap bencana tersebut merupakan ulah manusia. Itulah sebabnya dia mengirimkan para monster untuk menyerang kota New York. Para hero jelas membantah tuduhan Mole Man. Sayang sekali Mole Man tidak percaya. Di tengah ketegangan ini terjadi sesuatu yang membingungkan. Tony mendadak mengalami rasa sakit. Selain itu, tubuhnya menyatu dengan armornya dan mengalami perubahan yang aneh. Karena menganggap ini merupakan ulah Mole Man, Sentry menyuruh Mole Man berhenti. Namun Mole Man mengaku bukan dirinya pelakunya. Di tengah kebingungan ini, Tony menciptakan ledakan energi yang membuat orang-orang terlempar. Seusai ledakan, para hero tentu ingin tahu keadaan Tony. Di kawah bekas ledakan, tubuh Tony telah berubah menjadi sosok perempuan dengan penampilan yang sangat mantap. Dia adalah Ultron, tapi para hero belum tahu tentang ini. Bagi Avengers, sosok di hadapan mereka adalah wanita misterius entah siapa. Pada awalnya, Carol Danvers berusaha memanggil Tony. Maka Ultron menjawab dirinya bukanlah Tony. Ultron juga menyebutkan nama Carol, sehingga Carol semakin penasaran tentang siapa dia sebenarnya. Tanpa diketahui orang-orang, saat itu Ultron memang menganalisis segala makhluk di sekelilingnya. Dia memeriksa datanya sehingga bisa tahu identitas, keahlian, kekuatan, dan persenjataan mereka. Karena situasi yang belum jelas ini, Black Widow bersiaga dan menodongkan senapan pada Ultron.
Sedangkan Janet Van Dyne menyadari wajah Ultron sama seperti wajahnya. Sementara itu, Ares ingin menyerang Ultron, sebab dia merasa kesal dengan sikap Ultron yang tampak santai dan tersenyum seolah-olah sedang menghinanya. Agar tidak terjadi kekacauan lebih buruk, Ares pun harus dipegangi oleh Sentry dan Carol. Kepada Ares, Carol mengingatkan mereka tidak boleh bertindak sembarangan, sebab mereka belum tahu apa yang sesungguhnya sedang terjadi. Setelah itu, Mole Man bertanya apakah Ultron merupakan penyebab kehancuran tempat tinggalnya. Ultron pun menjawab iya. Tentu saja Mole Man sontak menjadi sangat marah, maka dia memerintahkan para monsternya menyerang Ultron. Meskipun dikeroyok, Ultron dengan mudahnya mampu melemparkan para monster tersebut. Tidak berhenti di situ saja, Ultron juga memancarkan energi yang membuat para monster meleleh. Kematian para monster ini membuat Mole Man sangat bersedih. Mole Man pun hanya bisa terduduk lesu dan meratap. Dia tidak sanggup memberikan perlawanan apa-apa lagi. Selanjutnya, Carol Danvers ingin mencoba cara selain kekerasan. Maka Carol memutuskan terbang ke hadapan Ultron untuk menanyakan identitasnya. Namun Ultron tak mau memberitahu Carol. Sementara itu, Ares sudah tidak tahan lagi. Dia nekat bergerak mendekati Ultron. Dia pun dipegangi oleh Wonder Man, Sentry, dan Carol. Tetapi dengan mudah Ares bisa melepaskan diri dari kekangan mereka. Saat itu Ultron bilang jika tentang dewa, dia lebih suka Thor dibanding Ares. Kata-kata ini membuat kemarahan Ares tak terbendung lagi. Dahulu Ares memang pernah bentrok dengan Thor. Kini Ares pun melompat dan hendak menebas Ultron memakai kapaknya. Senjata tersebut tidak mampu menyentuh Ultron. Seperti sebelumnya, Ultron memancarkan energi penghancur. Akibatnya, kapak Ares patah. Bukan hanya terkena energi Ultron, Ares juga kemudian disambar petir berkali-kali. Meskipun begitu, Ares berusaha cepat bangkit lagi. Bahkan dia ingin melakukan serangan lainnya pada Ultron. Tetapi dia dilarang oleh Carol yang menegaskan bahwa kini mereka harus mundur. Mereka akan terlebih dulu menyusun rencana sebelum melakukan tindakan. Mereka tidak boleh sembarangan menyerang, apalagi ada kemungkinan Tony masih hidup dalam diri Ultron. Carol bahkan mengancam akan mengeluarkan Ares dari Avengers kalau sang dewa tidak mau patuh. Ares sebenarnya menganggap Tony sudah mati, tapi dia bersedia mematuhi Carol. Sesuai instruksi Carol, Avengers mulai berjalan pergi. Di antara mereka, Janet Van Dyne memandangi Ultron yang berdiri terdiam dan menengadah. Janet pun memutuskan mengabaikan perintah Carol. Dia nekat berbalik dan menghampiri Ultron. Keberanian Janet ini membuat Ares tertarik padanya. Di hadapan wanita yang masih misterius baginya, Janet bertanya kenapa sang wanita tampil dengan wajah yang sama seperti dirinya. Ultron lantas menjawab karena dia mencintai Janet. Jawaban ini membuat Janet menyadari bahwa sosok di hadapannya adalah Ultron. Dahulu Ultron diciptakan oleh Hank Pym. Bahkan pemrogramannya dibuat berdasarkan pola otak Hank. Jadi perasaan cinta Hank untuk Janet ikut terbawa pada Ultron. Sambil terlihat putus asa, Janet mengabarkan hal ini pada rekan-rekannya. Dia mengungkapkan Ultron telah membunuh Tony Stark dan akan menghancurkan dunia. Informasi ini membuat Avengers semakin bersikap waspada. Kepada Avengers, Ultron mengaku bisa mengendalikan cuaca berkat teknologi baru pada dirinya. Namun dia tak mau membeberkan lebih banyak informasi. Seperti sebelumnya, Carol ingin Avengers mundur. Sebaliknya, Ares ingin tetap bertempur. Perdebatan ini dihentikan oleh Sentry yang mengusulkan agar rekan-rekannya pergi untuk menyusun rencana. Sedangkan Sentry akan berusaha melawan Ultron sendirian. Saat itu sebenarnya Wonder Man ingin ikut membantu Sentry. Namun Carol tidak setuju. Ujung-ujungnya usulan Sentry pun dijalankan, jadi para hero terkecuali Sentry beranjak pergi. Kemudian Sentry mulai melakukan baku hantam dengan Ultron. Duel antara mereka berlangsung sengit dan dahsyat. Hantaman mereka menimbulkan guncangan dan gelombang kejut. Akibatnya bangunan di sekitar mereka pun mengalami kerusakan parah. Sementara itu Avengers tiba di helicarrier S.H.I.E.L.D. Karena bahaya saat ini adalah Ultron, maka Avengers menyuruh Hank Pym segera dihubungi. Sebagai pencipta Ultron, keterlibatan Hank memang dibutuhkan. Di kota Stamford di negara bagian Connecticut, ada Hank bersama Tigra alias Greer Nelson. Mereka berdua hendak melaksanakan aktivitas Net Not Anjoy. Pada masa ini, Hank memang telah bercerai dengan Janet dan menjalin hubungan dengan Tigra. Sebenarnya dari tadi ponsel Hank terus berbunyi tapi tidak dihiraukan. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu dengan keras. Selain itu ada notifikasi email. Sedangkan Hank dan Tigra masih mengabaikan semua ini. Pada akhirnya pintu didobrak oleh para agent S.H.I.E.L.D. yang memberitahukan bahwa Hank harus segera ikut bersama mereka.
Di helicarrier, para peneliti sedang menganalisis energi Carol Danvers. Rupanya tadi Carol memang sempat menghisap sedikit energi Ultron. Sementara itu di luar, Sentry dan Ultron masih saling memukul, menendang dan melemparkan. Sambil menjalani perkelahian ini, Ultron bisa menyadari analisis yang dilakukan S.H.I.E.L.D. Maka dia pun bertindak. Mendadak semua layar di helicarrier menampilkan kepala Ultron. Ternyata Ultron telah mengambil alih kendali atas komputer di sana. Bukan hanya itu saja, Ultron juga mematikan helicarrier. Akibatnya, markas melayang raksasa itu mulai meluncur jatuh. Ini jelas sangat berbahaya bagi banyak orang. Ketika menyadari masalah ini, Sentry mengabaikan pertarungan dengan Ultron, lalu bergegas menahan jatuhnya helicarrier. Dia juga mendapat bantuan dari Carol Danvers dan Wonder Man. Mereka bertiga pada akhirnya berhasil mendaratkan helicarrier dengan aman. Di dalam helicarrier terjadi perdebatan. Rupanya Maria Hill pingsan sehingga dibutuhkan komandan sementara. Ternyata agen berpangkat paling tinggi di sana adalah Black Widow. Walaupun sempat terdiam sejenak, Black Widow bisa dengan cepat menerima peran sebagai pemimpin. Dia langsung memberikan berbagai macam instruksi kepada orang-orang S.H.I.E.L.D. Mereka diperintahkan bersiaga penuh, memberikan analisis, laporan, dan ide dari tiap departemen tentang masalah ini. Memberitahu para pemimpin dunia agar bersembunyi di tempat yang aman, menyiagakan para hero yang terdaftar pada pemerintah, menghubungi Reed Richards, serta menerbangkan kembali helicarrier. Kepemimpinan Black Widow yang mengagumkan ini membuat Ares jatuh cinta padanya. Ketika para agen S.H.I.E.L.D. mulai melaksanakan segala instruksi Black Widow, ada satu sosok yang terbang mendatangi helicarrier. Sosok itu adalah armor Iron Man model 1, yaitu armor yang pertama kali dibuat oleh Tony Stark. Armor ini memberitahu bahwa Tony telah meninggal dunia. Jadi sekarang Avengers harus mendengarkan dirinya dengan seksama. Sementara itu Ultron menyiarkan dirinya ke berbagai alat elektronik termasuk televisi, komputer, dan ponsel. Kepada para penduduk dunia, Ultron mengumumkan bahwa umat manusia telah gagal. Umat manusia terlalu serakah, jadi mereka semua akan dimusnahkan oleh Ultron. Selain itu, Ultron akan mengatur agar bumi tak bisa ditempati lagi oleh makhluk biologis. Sebagai gantinya, Ultron akan menciptakan makhluk baru yang jauh lebih baik. Pengumuman ini disaksikan pula di helicarrier. Di sana, armor Iron Man yang baru saja datang memberikan informasi lanjutan. Dia bernama Stark Tech-9. Dia merupakan kecerdasan buatan yang bertugas membantu S.H.I.E.L.D. dan Avengers setelah Tony mati. Sistemnya bersifat terpisah dan tertutup, sehingga aman dari ancaman virus maupun program berbahaya. Di tengah penjelasan ini, tiba-tiba Stark Tech-9 justru dibelah oleh Ares. Rupanya Ares memang tidak percaya padanya. Ares menganggap dia adalah jebakan. Untungnya ada campur tangan Hank Pym. Dia mengungkapkan bahwa Stark Tech-9 bukanlah jebakan, sebab Hank sendiri ikut membantu Tony merancangnya. Hank lalu mengotak-atik armor Iron Man tersebut, sehingga Stark Tech-9 bisa berbicara lagi. Dia membeberkan sebuah rahasia. Sebenarnya Tony secara diam-diam pernah membuat rangkaian satelit yang bisa mengendalikan cuaca. Tindakan ini tentu didasari niat yang baik. Sayang sekali segala satelit tersebut kini telah diambil alih oleh Ultron. Itulah sebabnya Ultron bisa mengatur cuaca. Terungkapnya fakta ini membuat Carol Danvers marah pada Tony. Tapi Carol mampu tetap berfokus. Dia menginstruksikan Sentry dan Wonder Man untuk menghancurkan segala satelit cuaca buatan Tony. Mereka berdua bergegas terbang ke angkasa dan dengan cepat melaksanakan tugas tersebut. Dengan demikian, bencana alam dan kekacauan cuaca pun berakhir. Di dalam helicarrier yang sistem komputernya telah dinyalakan kembali, Black Widow terus memberikan instruksi. Tak disangka, komputer menampilkan lagi wajah Ultron yang mengumumkan dilaksanakannya rencana B. Setelah itu, berbagai teknologi di bumi berhenti beroperasi. Rupanya Ultron memancarkan EMP. Akibatnya, berbagai pesawat yang sedang terbang langsung terjatuh. Carol Danvers, Sentry, dan Wonder Man bergegas bergerak menyelamatkan segala pesawat yang bisa mereka temukan. Untungnya tidak terlalu banyak pesawat yang hancur, sebab semua bandara memang ditutup sejak kekacauan cuaca. Selanjutnya, Avengers, S.H.I.E.L.D., dan Hank Pym berdiskusi dengan Stark Tech-9. Kepada mereka, Stark Tech-9 menjelaskan bahwa baru-baru ini Tony menghubungkan armor Iron Man dengan sistem biologis tubuhnya. Ketika Ultron mengambil alih kendali atas armor tersebut, dia juga berhasil menguasai tubuh Tony. Itulah sebabnya Tony berubah menjadi Ultron. Kini Stark Tech-9 mengaku bisa menemukan lokasi keberadaan Ultron, yaitu di Avengers Tower.
Dengan demikian, Avengers pun segera berangkat ke sana. Saat ini di Avengers Tower ada Lindy yang sedang terlelap. Lindy sendiri merupakan istri Sentry. Ke dalam ruang tidur ini ada seseorang yang menyusup. Dia adalah Ultron. Dia mengendap-endap lalu membungkuk di atas badan Lindy. Ultron hendak melakukan perbuatan jahat padanya. Tiba-tiba Lindy terbangun. Dia sontak menjerit melihat sosok di atasnya. Sedangkan Ultron memunculkan tentakel-tentakel tajam. Di luar gedung Avengers telah tiba. Di antara mereka, Sentry sangat marah pada Ultron sebab dia tentu sangat mencemaskan keadaan Lindy. Tetapi jalan mereka dihadang oleh banyak sekali armor Iron Man yang telah jatuh dalam kendali Ultron. Terjadilah pertempuran di udara. Serangan repulsor Iron Man sebenarnya tidak mampu melukai Ares maupun Carol Danvers, namun tetap terasa menyakitkan bagi mereka. Sedangkan Janet dalam ukuran sangat kecil mampu menghindari segala tembakan tersebut. Di tengah baku hantam ini, melalui salah satu armor, Ultron memberitahu Sentry bahwa dia telah menghabisi Lindy. Dengan panik, Sentry buru-buru terbang pergi dan mendobrak masuk ke dalam kamarnya. Di sana dia melihat Lindy telah meninggal dunia. Tragedi ini jelas memberi duka mendalam bagi Sentry. Dia memancarkan energi pada mayat Lindy, namun Lindy tetap meninggal. Di dekat Sentry, Ultron muncul. Ultron bilang kematian Lindy merupakan kesalahan Sentry. Sebelumnya Ultron memang menyuruh Sentry meninggalkan bumi dan mengabaikan umat manusia. Tetapi Sentry tidak mau patuh. Dalam kesedihan dan kemarahan, Sentry langsung saja menghantam Ultron sampai jauh sekali. Duel mereka pun kembali berlanjut. Di luar gedung pertempuran masih berlangsung. Ares yang tidak bisa terbang dengan lincah melompat-lompat menginjak berbagai armor Iron Man. Dia menghancurkan banyak sasarannya memakai beragam senjata, termasuk kapak, pedang, senapan, dan bahkan kaki salah satu armor Iron Man. Ketika melakukan semua ini, Ares tanpa sengaja melihat Janet. Dengan masih berukuran kecil, Janet terus menghindari tembakan repulsor sambil memberikan balasan tembakan energi. Ares pun mendadak terpikir sebuah ide untuk mengalahkan Ultron. Dengan menunggangi satu armor Iron Man, Ares memutuskan pergi meninggalkan rekan-rekannya menuju helicarrier. Di tempat tujuan, Ares menemui Hank Pym dan menceritakan idenya. Hank harus membuat virus yang bisa mematikan Ultron. Dengan dikecilkan memakai Pym particle, Ares akan membawa virus tersebut ke dalam tubuh Ultron. Begitu mendengarnya, Hank bilang solusi berupa virus sedang dikerjakan. Hank juga menyuruh Ares kembali ke medan perang. Ares menolak perintah ini, sebab menurutnya pertempuran hanyalah pengalihan saja. Dia yakin Ultron punya rencana lain yang belum terungkap. Dugaan Ares memang benar. Di pusat nuklir Plockstein di Lithuania, orang-orang sedang panik. Rupanya komputer di sana sedang diretas. Di dalam komputer terdapat kode peluncuran nuklir. Inilah rencana B yang dimaksud Ultron. Karena gagal memusnahkan umat manusia memakai bencana alam, dia berniat memanfaatkan nuklir. Cerita Ultron Inisiatif mungkin akan kami lanjutkan tahun 2025. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.